udah banyak yang tahu juga ya, karena saya beberapa kali untuk masuk arena. Ini produknya, jadi produknya simpel banget. Nggak perlu Bapak capek-capek potong-potong. Ini Pak untuk 1 hektar sawah. Segitu. Segini untuk 1 hektar sawah. Nanti ini kita larutkan dulu dengan air kelapa. Setelah dilarutkan, difermentasikan 1 malam baru disemprotkan. Akan lebih efektif kalau cara kerjanya benar-benar pengolahan dari lahan. Gitu ya. Nih kira-kira Bapak semuanya, kalau badan kita sehat, ya imun kita bagus, yang namanya COVID tadi, corona tadi, lengkap nggak? Nggak bakal ke badan kita. Kabur. Yang kalau tadi Pak Yusuf ngomong corona itu nggak bakal ke badan kita, karena badan kita sehat, imun kita bagus gitu ya. Sama halnya dengan tanah Pak, dengan lahan. Kayak Bapak kemarin ya masih ini ya. Kapan tanam Pak? Udah ditanam ya? Udah, nanti ke 14 hari disemprotkan kembali ya. Itu Pak, nanti kalau ini usia 14 hari, 15 hari baru seperti ini anaknya, nanti itu akan lebih menggila Pak. Ya, karena kita udah dempet di beberapa tempat. Nah ini penyemprotan kita lakukan pada lahan dulu nih. Lahan yang siap tanam, yang sudah memang posisi siap tanam, kita semprotkan. Akan lebih baik kalau sebelumnya kita tabur dulu pupuk kandang ya, untuk penyuburannya gitu. Kita semprotkan, setelah 5 hari disemprotkan baru kita tanam. Nanti penyemprotan kita cuma perlu 4 kali Pak. Hari ke-14, 2 minggu pertama, terus hari ke-28, hari ke-28, hari ke-42, dan hari ke-56. Nah sekarang pertanyaannya Bu, kita kan udah pada tanam sekarang, gimana, bisa disemprotkan nggak? Bisa, apalagi kayak gini kan usia ke-14 kan, pas bisa kita semprotkan kayak gitu. Dan diusahakan jangan pakai pupuk anorganik lainnya, nggak usah pakai pupuk-pupuk kimia. Insya Allah nggak perlu pakai pupuk kimia ya. Di sini sudah semuanya sudah terinput di sini. Baik untuk penyuburan lahan, untuk kesuburan tanaman, di sini sudah ada semua. Kak Herman ya? Nah Kak Herman ini udah pernah disemprot belum? Udah kayak banget. Disemprot itu apa namanya? Kiong katanya. Oke, yang udah berapa lama? Seminggu ya. Nah nanti ini kan kita coba apa namanya, kita aplikasikan untuk bagaimana cara membuat biang. Nanti bapak-bapak mungkin ya sedikit-sedikit kebagian lah gitu ya, karena saya nggak bawa topi, jadi saya bawanya produk. Jadi produk ini nanti yang kita bagi-bagikan, silakan dicoba. Bisa untuk 1 petak dulu, mungkin untuk 1 tangki dulu bisa dicoba. Sehingga nanti, tapi jangan berbarengan ya Pak, yang penting sudah 3 hari laksana. Setelah itu Pak, kalau mau diteruskan jangan pakai kimia lagi, nggak usah. Misalkan sudah tanam dan kata Bapak tadi belum disemprot, nggak apa-apa Pak, disemprot aja pakai ini. Boleh, kalau Bapak mau cobain disemprot aja pakai ini, dan nggak usah dulu pakai kimia-kimia lainnya. Ya gitu. Kalau Kasmen murni 100% tidak pakai kimia. Kalau Bapak tetap tidak yakin dengan produk kita, Bapak boleh pakai kimia, tapi hanya 25% dari pemakaian sebelumnya. Dikurangi berarti ya? Dikurangin, misalkan biasanya itu 3 karung, misalkan ya. Bapak hanya pakai 25% dari 3 karung itu. Dan itu pun pemakaian tidak boleh dibarengin. Dijedah nih, kalau mau kimia dulu 3 hari ke depan minimal itu, atau sampai 5 hari baru semprotin eco farming, atau eco farming dulu baru semprotin itu. Tidak boleh berbarengan karena ini sifatnya bakteri Pak. Jadi kalau dia kena pestisida dia mati, gitu ya, dia mati kena pestisida. Berarti nggak boleh dicampur dengan yang lain? Jangan, nggak usah gitu, nggak usah. Dan ini bagus, ini kan untuk hama ya. Jadi kalau kita tidak membunuh hama, tetapi hama itu insya Allah tidak mendekat. Ya ini wasilah ya Pak ya, wasilahnya eco farming. Nih kenapa saya tadi ngomong Pak, kalau badan kita sehat, kira-kira nih penyakit bakal datang nggak? Mau corona sekalipun, lewat aja, dada aja dia. Kalaupun dia singgah paling numpang lewat doang. Ya seperti itu. Mungkin kayak saya nih, ketemu orang banyak mungkin nempel, ada aja virus itu nempel. Tapi karena antibodi imun saya bagus, nggak akan apa-apa. Begitu juga dengan tanaman Pak. Jadi tanaman juga seperti itu. Kalau dari tubuh dia aja udah bagus, hasilnya juga pasti akan bagus, dan insya Allah sama penyakit apapun tidak akan mendekat, insya Allah. Terus ini kan katanya pakai itu ya, kelapa. Air kelapa. Karena gini, ini kan nanti berbentuk biang. Nanti kita coba aplikasikan ya. Ini ya, harus itu ya? Hah? Harus ya? Dia boleh dengan 3 cairan. Pertama air tebu karena mengandung molase bagus ya. Kedua lagi air kelapa karena banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus untuk tanaman dan tubuh kita sendiri juga. Yang ketiga itu air mineral.
ini bisa dilarutkan, tetapi air mineral ini fungsinya hanya sebagai pelarut. Itu tuh harus tetap kita bantu dengan gula merah gitu, karena dia harus ada molase biar bakterinya ini Kalau bagus. pakai kelapa mau nggak usah ya Pak? Cuma pakai Nggak usah, kalau air kelapa aja gitu. Dan cara pakainya itu yang sangat bagus, efektif itu dibikin hari ini besok disemprotkan. Jangan dibiarin kayak lama-lama, nanti bakterinya mati tidak berfungsi lagi dia. Tapi nanti kita satu tank itu berarti satu tank itu kita kasih air apa dicampur pakai air biasa. Nah, jadi nanti Pak ini untuk 1 hektar sawah untuk 1 kali penyemprotan ya. Nah, kalau katakanlah kita aplikasikan kepada tanaman padi. Jadi tanaman padi kita hanya butuh 10 tub Pak. 6 tub untuk lahan, jadi yang 4 tub untuk tanaman. Yang 6 tub tadi disemprotkan 5 hari sebelum tanam. Nah, kalau ini yang tadi 4 kali tadi 14, 28, 42 dan 56 itu 1 tub gitu ya. Ini caranya kita larutkan dengan 1 liter air kelapa. Kelapa aja lah yang kita ambil, kan gampang juga ya air kelapa ya. Berarti berapa kelapa ya kalau sudah? Enggak lah. Siji ga 1, 2 juga udah, 2 kelapa cukup. Nanti saya bawa ininya apa air kelapa, nanti kita coba aplikasikan. Gampang mah di sini mah kelapa, orang saya agak suka nyari ke itu tuh gitu ya. Nah, nanti kita larutkan dengan air kelapa 1 liter. Nah, itu nanti di sini kan ada lokinya tuh. Nah, ada takarannya. Nanti 1 takaran biang tadi yang sudah kita larutkan dengan air kelapa dimasukkan ke tangki. Tangki kan 4 liter ya. Nah, dimasukkan ke tangki disemprotkan. Kalau untuk 1 hektar yang harus habis. Kalau untuk 1/2 hektar kita bagi. Kalau untuk 1/4 hektar lagi kita bagi lagi. Apalagi kalau cuma sedikit kayak gini, saya rasa dibawa pulang tadi bisa disemprotkan nanti. Jadi takaran per tangkinya berapa? 1 takaran Pak. liter. 1 takaran nanti nih. Oh ada takarannya? Ada takaran. Nah, jadi kayak gini nih kemasannya. Pak. Ini takarannya. Kan kemarin saya juga udah cerita dengan teman-teman nih. 1 liter ya? Untuk 1 liter. Nah, nanti kalau misalkan kita cuma 1/2 hektar, potong. Taruh gitu. Nah, nanti yang sudah dibiangkan tadi, yang sudah dijadikan biang, 1 tangki hanya segini doang. Tuh, sekitar 50 ml ya. 50 ml. Masukin dalam tangki. Itu takarannya ya? Ya, ini takarannya. Jadi di setiap kotak takarannya. Jadi di setiap kotaknya. Nah, terus caranya Pak itu tetap harus kita fermentasi. Yang bagus itu, yang efektif itu 1 malam. Kalau besok mau nyemprot, hari ini kita bikin. Kayak tadi malam tuh, hari ini kan saya nyemprot timun. Tadi malam saya pulang dari mana, Waringin ya kita ya. Itu saya langsung bikin biang. Kebayang nggak saya perahu beli air kelapa. Demi petani tuh Pak. Gitu. Nah, jadi yang bentuk tadi ini kan tadi setengahnya udah saya pakai ya. Coba, Waktu yang udah dicampur harus habis itu ya? Bu ya? Enggak juga Pak, kalau misalkan mau Bapak bermalamin, cukup Bapak kasih aja makanya nggak masalah. Kan dia tidak membunuh, yang penting jangan ada racunnya aja. Nah, itu tadi Pak ya, yang pertama perhatikan 5T-nya. Harus tepat sasarannya, karena nih ini bisa untuk semua jenis tanaman. Tetapi harus paham dosis cabai jangan dipakai untuk padi, cabai jangan dipakai untuk bawang gitu. Jadi nanti ada tabelnya, kita di dalam sini nih ada Dosisnya macam-macam. ada macam-macam, bagaimana hari keberapa penyemprotan semuanya ada. Ini nih Pak, gampang dianya, lembut banget tuh. Kayak gula abang. Kalau gula abang masih rada-rada keras Kang. Kalau ini mah lembut banget, baunya juga jamu. Diminum juga nggak apa-apa. Boleh mau diminum. Nggak akan mematikan kan Pak? Jamu ya. Manis enggak asam? Kan dia bakteri. Rasanya manis asam? Saya belum mencoba Pak. Oh, belum. Karena ini bukan peruntukan untuk saya. Lemu kan Karena peruntukannya Pak ya, peruntukannya untuk tanaman. Kayak gini aja nih. Kita hancurkan. Setelah dia hancur, ini kondisi jangan pakai tangan ya Pak, karena tangan kita tidak steril. Karena saya tidak pakai sarung tangan, jadi saya posisikan dia ke dalam plastik. Tangan saya tidak steril Pak. Kita ada mobil, apa gitu Pak ya. Buat gantinya aja Pak. Ya.
Ini dahsyat loh Pak, satu truk cuma bisa untuk 1 hektar. Kebayang nggak Bapak berapa ngiritnya pengeluaran Bapak? Nah kita. Untuk beli pupuk, double peluang ya. Iya, selama ini gitu ya. Per hektar biasanya yang menurut aturan dosis itu berapa ini? Gimana per hektar? Iya. Untuk apa tuh? Untuk Ya, tanaman apa untuk lahan? panennya untuk padi Pak. Oh untuk padi, untuk Ya, tanaman udah. apa untuk Ya. lahan? Ya misal satu hektar kan full dosis pakai satu ini berapa hasilnya? Oh kalau hasil itu tergantung kan nanti Bapak tuh kalau tata semen kemarin Pak Demplok di lahan yang sama, orang yang sama, perlakuan yang sama, cuma pupuknya aja yang beda. Itu kalau dari Demplok pertama yang dari tanaman bukan dari lahan ya itu meningkat 25%. Itu karena Dan itu bukan padi ya itunya yang udah itu. Ya? padi yang kita dempot yang Oh, kemarin kan Bapak bicara padi ya. Iya, iya. Nah terus ada lagi kan kita dempot kedua itu dari lahan Pak. Karena dempot pertama saya ini nih udah tanam. Jadi saya dari padi dari tanaman gitu ya. Nah dempot kedua dari lahan itu perlakuan yang sama pun bedanya hampir 50% selisih produksi hasil daripada ininya apa namanya eco farmingnya. Gitu tuh Pak. Ya. Cara kerjanya gampang banget. Pak minum kayak kopi. Ya. Cuma diginin aja. Apa ini kelapa? Air kelapa, pasti manis ya. Mau nyoba? Nyoba saya siapin gelas. Saya nanya tadi si ibu belum ini. Saya Pak, bukan untuk saya, Oh, iya. untuk tanaman. Jadi kalau Bapak mau boleh. Kan saking sayangnya dengan tanaman ya. Iya. Takut keracunan, takut salah gitu kan. Coba dulu lah gitu. Karena kata orang tua saya, maksud saya petani juga Pak. Kata orang tua saya, di saat kita berusaha sesuatu kayak punya tanaman, sayangin kayak anak kita sendiri. Gitu. Sama dengan saya ikut sayang eco farming karena usaha saya di eco farming. Gitu ya. Nah, nanti jam 1 malam. Kemarin cara kerjanya udah kayak gini ya. Iya. Nah, videonya dibikin nggak? Lupa. Tuh. Nanti ini nih diendapkan 1 malam, disemprotkan untuk semua jenis tanaman. Nggak tahu itu bunga, nggak tahu palawija, mau padi, mau kayak coklat, apa aja bisa. Tebu, sawit, bisa semua. Gitu. Nah, terus di dalamnya juga Pak ada dosisnya yang 5T tadi. Untuk padi berapa sih penggunaannya, terus untuk tanaman-tanaman lainnya berapa gitu. Karena ini luar biasa loh Pak, dia meringankan biaya produksi. Kalau kemarin kita hitung-hitung estimasi dapat subsidi aja ya, itu tembusnya sampai 800.000 tanpa ini dulu nih, di luar ini. Misalkan itu tidak ada hamanya ya, tapi kalau ada hama bisa sampai 1 juta, lebih murah ini daripada organik. Itu sudah kita hitung juga kemarin gitu. Terus masa panen tadi juga cepat, memperkuat batang juga. Bertumbuh padi di sini ya. Padi lebih banyak. Nah kemarin itu kita di Menes, ada video-videonya banyak, saya depot dari awal. Jadi yang di sini usia padi 14 hari itu baru kayak gitu ya. Kalau yang sudah pakai itu dia udah banyak dan daunnya lebih hijau. Megah ya. Ini kan ada kuning ya, kalau saya lihat itu daunnya hijau banget. Itu di Menes kita, di Menes itu ada dempot kita. Pandeglang ya. Jadi alhamdulillah saya mah udah kemana-mana Pak, bukan cuma sekedar Kabupaten Serang ya. Jadi udah ke Pandeglang, udah ke Rangkas, sudah ya udah lah, pokoknya udah keliling-keliling ya. Saya juga berani, ayo teman-teman yang mau dempot kita coba. Karena kata teteh saya nih, petani itu harus bukti dulu. Ya. Kalau udah ada buktinya dia berani gitu. Jadi kalau misalkan petani butuh pembuktian, saya tidak berani, gimana petani akan tahu? Benar nggak? Ya, boleh ada yang ditanyakan? Sedangkan petani di sini ya tahu sendirilah keadaan air, kadang lagi kering, kadang lagi normal. Apakah seperti yang tadi dijelaskan, kondisi air seperti ini cukup dengan kondisi air kekeringan misalkan? Apakah itu berpengaruh? Apakah enggak? Nah, ini untuk lahan dulu ya. Lahan itu tadi saya sampaikan 5 hari sebelum penanaman itu kan kita lakukan penyemprotan. Itu penyemprotan sama seperti yang Pak Yusuf sampaikan. Itu kondisi
lahan tidak boleh banjir dan tidak boleh juga terlalu kering. Kalau untuk padi ya, kalau kebun kan beda lagi ya. Nah, itu kalau untuk padi tidak boleh terlalu banjir dan tidak boleh terlalu kering, itu yang pertama. Sama juga cara kerjanya, di saat melakukan penyemprotan, air masuk dengan air keluar harus ditutup. Karena biar maksimal, biar mengurainya ke dalam tanah gitu ya. Nah, ini kita pakai untuk kasus yang Mas sampaikan tadi. Itu kan sebenarnya kayak pontang juga kasusnya sama ya, kasusnya sama, beda sama siomas. Kalau siomas air itu mengalir sehingga panen kita aja bisa 3 kali ya. Kebetulan saya Pak tinggal di siomas Pak, boleh kalau ke siomas nanti mampir. Nah, kalau untuk pontang itu saya rasa nggak terlalu berjauhan lah kondisi baik pH segala macamnya dengan kondisi di sini, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi yang penting 5T-nya aja lah diperhatikan gitu ya, seperti itu. Terus tadi Pak sedikit penambahan, kan 2 faktor tuh penyebab kegagalan panen. Yang pertama tidak memperhatikan 5T ya. Yang kedua juga kondisi tangki. Kondisi tangki itu harus steril. Kalau kita nggak punya tangki baru, minimal tangki yang ada itu disterilkan dulu, dicuci dengan air panas boleh, yang sabun dengan air panas. Biar benar-benar ini bekerja. Karena kalau misalkan dia ada pestisida, ada racunnya di dalam tangki, mati dia. Sama juga bohong. Jadi kita sia-sia aja nyemprot, nggak ada yang kita semprotkan, air doang. Kan sayang kayak gitu. Insya Allah kalau kondisi seperti ini mah bisa, nggak ada masalah. Kerawang itu udah 2 tahun loh Pak pakai ini. Karawang udah 2 tahun pakai eco farming. Sekarang kan alhamdulillah lahannya sudah benar-benar terurai dengan organik. Hasil panen pun bukan cuma ini ya, sudah maksimal 100% untuk kerawang karena dia udah 2 tahun pakai. Nah yang klasemen aja kita baru 2 kali aja udah kelihatan ya. Renang belum lah, baru mau coba kita ya Pak. Baru mau mulai. Pengalaman saya, hasil saya pertemuan kayak gini, ada waktu itu dengan petani cabai Pak. Saya kasih lah waktu karena pertemuannya nggak banyak, jadi masing-masing petani dapat 2 tub, 2 ini ya, 2 loki. Itu disemprotinya dengan cabai, karena cabainya itu keriting tuh Pak, daunnya keriting, bunganya nggak lengket, sama ada putih-putih di persimpangan batang tadi tuh, ada putih-putih. Nah itu terus katanya gini, Bun, bisa nggak Bun kalau saya semprotkan? Boleh, nggak apa-apa, kata saya, semprotkan aja, bismillah, kata saya, wasilah ya, semprotkan aja, kata saya gitu, kandungan di dalamnya insya Allah kita yakin gitu kan. Disemprotkan di hari ketiga Pak, daunnya sudah bagus lagi. Terus bunganya tuh udah ini, udah lengket dan sudah putih. Kemarin saya baru survei ke situ, sekaligus saya dempot lahan untuk sawah. Terus daun muda yang tadinya layu tuh Pak, patah, kayak patah gitu layu, dia udah bagus, itu hari ketiga. Padahal itu saya tidak olah dari lahan. Nah jadi makanya kalau misalkan dibagi sedikit tuh manfaatin, jangan dibiarin, eman kan. Atau jangan nggak diiniin, coba deh, nggak berani tempat yang luas, coba di tempat yang kecil aja dulu. Nggak berani di tanaman yang menghasilkan, coba di bunga dulu. Yang penting sistemnya semprot ya Pak, bukan cor. Karena kalau cor, pengalaman saya juga, belimbing saya mati. Saya berani ngomong yang dosis ya? Hah? Dosis berapa? Bukan, karena kan gini, ini kan sistemnya penyemprotan. Kalau penyemprotan kan itu dia nggak langsung pok gitu ya. Jadi saya siram aja ke belimbing saya gitu. Ya udah, sekarat. Akhirnya tetap saya optimis ya. Saya olah, saya semprot dengan, kalau di rumah kan kita pasti yang itu aja ya, semprotan tangan itu ya. Alhamdulillah sekarang berbunga lagi. Gitu, saya sisa-sisa dari sini nih, saya cobain ke tanaman saya di rumah. Jambu saya udah berjamur, udah mati, alhamdulillah sekarang tumbuh lagi tunas-tunas baru. Itu bagusnya semprotan itu dikenai ke tanaman. Kalau misalkan sudah dari lahan yang kita olah, itu ya seperti biasa semprot. Tapi kalau misalkan tanaman itu umur 14 hari, misalkan kayak gitu kan, terus kita semprotkan sebaiknya ke batang, dia langsung kena ke ininya, ke batang. Semprotnya ke batang. Saya nyoba semprot. Bawah berarti ya? Bawah. Bawah. Misalnya kayak gini saya coba gitu. Nanti kita kan langsung ke batang aja. Batang aja. Tapi kondisi air ya jangan terlalu kering dan jangan terlalu ini ya. Semprotin aja nanti saya bawa pulang. Semprotin. Coba aja kalau nggak berani banyak dikit dulu. Tapi kalau sejauh dari saya sendiri beberapa tempat saya demo luar biasa. Ini aja panennya udah 18 kali, gitu kan? 18 kali aja dia masih layak panen lagi tuh Pak, per 2 hari sekali. Kan timun paling 30 hari, 40 hari aja udah panen. Iya. Minimal Terus
cabai itu bagus juga. Terus ke labu apa? Labu madu ya kemarin ya, labu madu. Labu madu itu biasanya 4-5 kilo ya satu batang. Ini bisa 8-9. Cuman kita keluar aja, coba tuh dari kita sampel aja. Ini bagus makanan. Asal kita mau coba ya, meredakan hati. Seperti kata Pak Herwin tadi. Saya nggak sih tahun depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan subsidi sudah tidak ada, sementara lahan kita juga semakin hancur. Mungkin saya tidak perlu jelaskan, petani lebih paham lah kalau misalkan badan kita aja deh dihantam dengan kimia terus, apa sih resikonya? Ginjal udah nunggu pasti, ya kan? Terus stroke apa-apa jantung udah ngejar itu Pak. Kebayang nggak dengan tanaman? Karena saya ngeliat dokter itu nggak ada bedanya dengan insinyur pertanian. Kalau dokter ke tubuh manusia, kalau insinyur pertanian ke tanaman. Nah artinya sama, kalau misalkan lahan kita sudah kita hantam dengan kimia, kira-kira apa sih resiko ke depan yang bakal kita terima? Itu kata orang pertanian. Misalkan Bapak 13 hari kasih urea di usia berapa? Usia 13 hari. 13 hari kasih urea, minimal 3-5 hari dulu dibiarkan. Ya udah seminggu lebih. Oh ya udah tinggal hantam aja dengan pupuk ini nanti Nggak pulang masalah, langsung Bu, ya. disemprotin. Ya, Pulang langsung makasih. disemprotin karena satu lofi itu Pak 50 mili aja. Kan bisa lah kira-kira 50 mili ya. Itu untuk 1 tank per hektar. Kurang lebih untuk penyemprotan 5-6 tangki ya. Per hektar ya. Berarti itu misalkan kalau kita punya lahan gak usah nggak hektar-hektaran, misalkan untuk 1000 meter, berarti itu bisa untuk dibuat di kemudian hari lagi. Nih, jadi gini, ini Bapak potong, jangan langsung dilarutkan semua. Dia bagus, bisa dikasih gula, cuma untuk hasil mah nggak begitu maksimal ya. Kebayang nggak sih makanan yang diinjekin panas-panasin, nggak akan segar makanan baru, kira-kira seperti itu ya. Enak betul. Nah, jadi gini Pak, ini sebenarnya satu tub ini untuk 1000 meter. 1000 meter. Dibagi 60 bagian, itu 6 bagian itu untuk lahan, 4 bagian itu untuk tanaman. Paham ya? Jadi katakanlah nih 1 liter. 1 liter itu yang 60 mili untuk lahan, yang 40 mili itu untuk tanaman. Per sekali semprot 1 mili. Kira-kira gitu tuh baginya. Ya, karena 1 hektar 10 ini. Jadi intinya gini, berarti itu ya, itu berarti bisa digunakan untuk sekali semprot berarti kan gitu. Lebih baik sekali semprot. Bisa juga kalau misalkan ini mau 3 hari ke depan semprotin lagi. Karena kan gini, untuk menggunakan kalau eco farming itu kan umur berapa tadi? 14, 28, 42, 42, berarti 4 kali semprot ya, kan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti kalau misalkan 1 potong itu kita larutkan, berarti nggak bisa untuk 4 kali semprot berarti. Kalau yang sudah dilarutkan berarti. Ya, ada juga Pak yang melakukan itu, tetapi dia kasih makan. Dia Molase. kasih gula. Untuk 1 liter itu 2 sendok gula merah, gitu ya. Bisa. Tetapi untuk kan kita sekarang ini nyoba pun mau maksimal ya Pak, mau hasil maksimal. Bisa, kita bisa dikasih gula. Nah, kalau ini mah nggak usah, kita potong aja seperti kebutuhan kita. Kebutuhan, baru kita aplikasikan ke tanaman, seperti tanaman. Nggak pakai gula pasir itu? Bang, kan Nah, kalau gula pasir itu enggak megar sih. gula merah ya yang ada molasenya itu ya. Jadi gula merah, kalau gula pasir tidak bisa. Kalau nggak tetap tebu, buat nguburin donat tebu. Nah, kalau Kan gula anakan pasir ya kak. Biar butuh manisnya. apalagi air ini perasan tebu itu lebih baik lagi Perasan nih tebu ya. kan biasanya kan kalau tinggal kan anakan. Perasan tebu kan. tanaman kopi bagaimana? Kopi bisa Pak, nah, ada dong kopi itu juga bisa. Terus penggunaannya sama 4 kali penyemprotan, cuma di usianya berbeda 15, 30, 45 dan 60 hari. Sama kalau untuk dosisnya 6 untuk lahan, 1 untuk tanaman per penyemprotan untuk 1 hektar. Sama. Makanya kata saya harus tepat 5T tadi. Nanti diulangi lagi Pak Yusuf ya, 5T-nya biar teman-teman paham. Cuman batangnya mah udah tua, minimal mungkin 35 tahun. Harapan Bapak dengan eco farming apa? Cuman di sana tuh tanahnya subur,
paling-paling tahun sekali dikasih pupuk Korea. Nah, alihkan aja Pak. Bapak tahun sekali juga boleh Bapak. Iya. Untuk ini aja ya pemeliharaan ya. Iya, kan Jadi untuk kadang-kadang pemeliharaan berarti Pemeliharaan ya, tuh. kalau tanam ya. Berarti untuk Ya. intinya pemeliharaan sehingga tanaman tadi yang mungkin usianya itu tinggal 10 tahun lagi bisa panjang dengan hasil yang bisa Pak, malah dipakai juga untuk coklat nih Pak. Coklat juga dipakai, terus tanaman cengkeh. Kalau kemarin durian ya, kita yang di Keramat ya. Iya. Jadi Pak Haji itu dia durian, punya tanaman durian, udah lumayan, tapi dia kepingin kalau bisa itu kan bijinya udah bagus. Kalau bisa dengan penggunaan ekofarming itu buah durian itu akan lebih agak cepat produksi.